Media inspirasi keluarga kita. Halo, selamat pagi sahabat pendengar Radio Ananda. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kini Ananda News Plus hadir kembali lagi ke ruang dengar mitra Radio Ananda semuanya dengan sajian berita-berita terkini dan terupdate yang kami kupas secara lengkap hanya di sini di Ananda News Plus bersama saya Adam Herdiansa, bersama rekan kita yang akan membacakan berita yaitu dari Bot Indonesia Speak to News Information sampai pukul 8.51. Berikut kita simak berita-berita terkini dari dalam negeri dan luar negeri. Persib versus Barito, Ciro Alves pimpin pesta maung Bandung di GBLA Football 5 Star. 2022-09-16 pukul 17.31. Ikuti Football 5 Star. Indonesia. Ciro Alves menjadi bintang kemenangan Persib Bandung ketika menjamu Barito Putra di Stadion GBLA, Jumat 16 September sore waktu Indonesia Barat. 2 gol Ciro membuat partai Persib versus Barito berakhir dengan skor berapa-berapa. Tampil sebagai tim tuan rumah, Persib langsung menekan lini belakang Barito di awal-awal pertandingan. Hasilnya, mereka sukses unggul ketika laga memasuki menit kelima lewat aksi David Da Silva yang menyambar umpan silang Henhen Herdiana. Advertisement. Gol David membuat para pemain Persib kian percaya diri. Mereka pun berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-31. Berawal dari umpan Rahmat Irianto yang gagal disapu dengan sempurna, Ciro Alves melepas tembakan keras yang gagal dimentahkan kiper Barito, Aditya Harlan. Keunggulan 2 gol tidak membuat Maung Bandung puas. Mereka semakin gencar menekan lini belakang Barito dan mampu mencetak 2 gol tambahan di penghujung babak pertama lewat aksi Ciro dan Nick Kuipers. Advertisement. Ketertinggalan 4 gol di babak pertama membuat pelatih Barito, Vitor Goulartinoco langsung mengubah strategi. Ia memasukkan 3 pemain baru di masa pergantian babak, termasuk penjaga gawang. Pergantian pemain yang dilakukan Vitor pun memberikan hasil instan. Baru 11 menit paruh kedua berjalan, Barito sukses memecah kebuntuan melalui aksi Buyung Ismu. Advertisement. Skor 4-1 tidak bertahan lama. Pasalnya, Barito kembali berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-60. Kali ini giliran Kahar Muzakar yang mencetak gol setelah memanfaatkan sodoran Mike OTT di muka gawang Persib. Persib berhasil menghentikan momentum positif Barito pada menit ke-69. Maung Bandung mengembalikan keunggulan 3 golnya setelah tembakan Henhen Herdiana dari sudut sempit gagal diamankan kiper pengganti, Banua Nurhalid. Meski kembali tertinggal 3 gol, Barito tidak mau melempar handuk.
Laskar Antasari terus menekan lini belakang Maung Bandung dan mendapat hadiah penalti pada menit ke-82. Namun, Renan Alves yang menjadi algojo tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena sepakannya melambung jauh di atas mister gawang Persib. Skor 5-2 tidak berubah hingga wasit membubarkan pertandingan. Hasil ini membuat Persib mampu mempertahankan tempat di 10 besar klasemen Liga 1, sementara Barito semakin terbenam di zona degradasi. Susunan pemain Persib versus Barito Putra. Persib, 34 Reki Rahayu, 16 Ahmad Jufrianto, 2 Nick Kuipers, 66 Daisuke Sato, 18 David Rumakiek 74, 12 Henhen Herdiana, 10 Mark Lok, 53 Rahmat Irianto, 55 Ricky Kambuaya, 11 Dedi Kusnandar 66, 7 Beckham Putra, 8 Abdul Aziz 80, 19 David Da Silva, 70 Arsan Makarin 74, 77 Ciro Alves. Pelatih Luis Mia. Barito Putra 20 Aditya Harlan, 1 Banua Nurhalid 46, 14 Nazar Nur Zaidin, 36 Renan Alves, 85 Muhammad Firly, 25 Frank Soko, 46 Trendi Saputra 46, 28 Buyung Ismu, 15 Raffi Syaharil, 66 Bagas Kava 82, 13 Bayu Pradana, 17 Ferdiansyah, 7 Amrizal Umanailo 46, 95 Mike OTT, 72 Kahar Muzakar, 47 Doni Munim 82. Pelatih, Vitor Goulart Tinoco. Kartu kuning, Beckham 57, Henhen 82, OTT 25, Muzakar 53, Bagas 86. Lihat artikel asli. Hasil Persebaya versus Rans 1-2, Bajul Ijo kena comeback, Edo Febriansyah jadi momok, Benediktus Agia Pradipta, Kamis, 15 September 2022 pukul 18.05 WIB, Persebaya menelan kekalahan kala bersua Rans Nusantara FC, Kamis, 15 September 2022. Edo Febriansyah menjadi momok Bajul Ijo setelah membukukan 2 gol. Kompas. Komo Persebaya Surabaya menelan kekalahan ketika bersua Rans Nusantara FC pada pekan ke-10 Liga 1 2022 hingga 2023. Laga Persebaya versus Rans Nusantara FC yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis, 15 September 2022, sore WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Persebaya Surabaya selaku tim tuan rumah sejatinya mampu membuka keunggulan lebih dulu dalam laga tersebut. Mereka mencetak gol pembuka lewat aksi Sho Yamamoto pada menit ke-28. Keunggulan Persebaya Surabaya sempat bertahan kurang lebih 1 jam laga. Namun, mereka kecolongan ketika pertandingan memasuki menit ke-64. Baca juga, Persebaya versus Rans, Bajul Ijo berharap keajaiban yang sama di kandang berbeda. Gawang Persebaya dibobol oleh bek kiri Rans Nusantara FC, Edo Febriansyah, yang menusuk hingga kotak penalti. Setelah itu, Persebaya kembali kebobolan akibat aksi Edo Febriansyah pada menit ke-88. Edo Febriansyah menjadi momok utama Persebaya berkat torehan 2 gol tersebut. Dia membuat Persebaya menelan kekalahan beruntun dalam 3 laga terakhir di Liga 1 2022 hingga 2023. Sebelum ini, Persebaya juga menelan kekalahan dari Bali United 0-1 dan PSM Makassar 0-3. Sementara itu, bagi Rans Nusantara FC, ini menjadi kemenangan pertama yang mereka raih dalam 3 laga terakhir. Baca juga, Persebaya tantang Dortmund dan Persib saat jeda Piala Dunia, ini kesempatan besar. Jalannya laga Persebaya versus Rans Nusantara FC. Persebaya Surabaya selaku tim tuan rumah lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Sho Yamamoto pada menit ke-28. Sho Yamamoto membobol gawang Rans Nusantara FC dengan sepakan kaki kanan. Setelah mendapat bola dalam kotak penalti,
dia melancarkan tendangan sambil memutar badan. Bola hasil sepakan So Yamamoto kemudian berubah arah setelah mengenai salah satu bek Rans Nusantara FC. Hal itu membuat kiper Rans Nusantara FC Wawan Hendrawan mati langkah sehingga tak mampu menjangkau bola. Gol dari So Yamamoto merupakan hasil nyata dari rentetan serangan yang dilancarkan Persebaya Surabaya pada babak pertama. Baca juga, resmi. Borussia Dortmund tantang Persib dan Persebaya dalam laga Trofeo. Pada babak pertama, Persebaya tercatat melancarkan 3 shot on target dari 10 kali percobaan tembakan. Persebaya sejatinya masih tampil mengancam pada babak kedua. Mereka beberapa kali menciptakan peluang untuk menggandakan keunggulan. Akan tetapi, gol kedua untuk Persebaya tak kunjung datang. Skuad asuhan Aji Santoso itu justru kecolongan ketika laga memasuki menit ke-64. Gawang mereka dibobol oleh bek kiri Rans Nusantara FC, Edo Febriansyah yang bergerak jauh ke depan. Gol dari Edo Febriansyah juga tak lepas dari kesalahan kiper Persebaya, Andika Ramadhani, yang kurang sempurna dalam menangkap bola. Setelah itu, Edo Febriansyah kembali membobol gawang Persebaya dan membawa Rans Nusantara FC menang 2-1 atas Persebaya Surabaya. Baca juga, Aji Santoso yakin Persebaya tetap punya prospek cerah. Persebaya versus Rans Nusantara 1-2, Yamamoto 28, Febriansyah 68, 88. Persebaya Surabaya 52, Andika, GK, 5, Dandi, 44 Kriswan, 33 Koko, 42 Pamungkas 62, 96 Hidayat, 88 Alwi, 17 Nufiandani, 11 Supriyadi 50, 94 Silvio, 14 Yamamoto, 93 Saiful, 30 Rumer 45, 37 Balah. Cadangan 86 Satria, GK, 30 Rumer, 11 Supriyadi, 45 Pondaak, 71 Aprilianto, 42 Pamungkas, 47 Satria, 74 Setiawan, 24 Alfarid, 90 Ramadan. Pelatih, Aji Santoso. Rans Nusantara FC, 59 Wawan, GK, 23 Adi, 14 Victor, 24 Zamzani, 4 KUGB 45, 3 Edo, 22 Arthur, 6 Makan, 90 Alvin, 77 Devri 55, 66 Maruoka, 73 David, 5 Saddam 45, 9 Wander. Cadangan 97 Hilman, GK, 4 Kugegbe, 13 Kurniawan, 29 Sandi, 77 Devri, 5 Saddam, 7 Syamsir, 91 Romadona, 15 Fadila, 99 Septian. Pelatih, Rahmat Darmawan. Sebanyak 18 orang pelajar di SDN 005 Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, keracunan jajanan. Belasan anak SD itu mengalami keracunan makanan yang dibelinya di kantin sekolahnya Senin 12 September pagi, sekitar pukul 07.40 waktu Indonesia Barat. Iya benar. Ada siswa di SDN 005 Pungkat yang mengalami keracunan makanan, kata Kapolres Inhil, AKBP Nurhayat Sahmat saat dikonfirmasi JPNN. Kom Selasa 13 September. Nurhayat menjelaskan, makanan yang meracuni berada pelajar SD itu bernama permen lunak buatan Cina. Pelajar tersebut diduga keracunan dengan gejala sakit kepala, perut, dan kembung setelah mengkonsumsi makanan jenis permen merek permen lunak, jelasnya. Setelah mendapat laporan pelajar keracunan, Kapolsek Gaung, Ibtu Hasimarmata langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, serta pihak BPOM untuk segera mengecek makanan yang dikonsumsi pelajar sampai mengalami keracunan. Saat ini kondisi pelajar SDN 005 telah pulih setelah diberi obat paracetamol dan antasida,
tutup Kapolres. Saat ini masih dilakukan observasi oleh Puskesmas Simpang Gaung terhadap permen lunak yang membuat pelajar keracunan itu. Sumber JPNN.com. Baru tahu permen pun ada dari Cina, wajah menangis kencang. Info update seputar Pekanbaru follow IG Kukini, klik tautan di bawah https://instagram.com Kukini. Igshit Y minta 2M2Y. Kukini. Detiksport.com. Hasil Liga Eropa, Midtjylland bantai Lazio 5-1. Herning FC Midtjylland berpesta saat menjamu tim Italia, Lazio, dalam lanjutan Liga Eropa 2022-2023. Klub Denmark itu menang telak 5-1. Matchday kedua grup F Liga Eropa menggelar duel Midtjylland versus Lazio. Pertandingan berlangsung di MCH Arena, Jumat, 16 September 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah membuka skor pada menit ke-26. Bola sepakan kaki kiri Paulinho di kotak penalti meluncur masuk ke gawang Lazio. Midtjylland menggandakan keunggulan 4 menit berselang. Assist Anders Dreyer dimaksimalkan Sori Kaba menjadi gol. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Midtjylland 2-0. FC Midtjylland tidak mengendurkan serangan di babak kedua. Penalti diberikan ke tim tuan rumah pada menit ke-52, menyusul pelanggaran Danilo Cataldi kepada Gustav Isaksen. Evander Ferreira sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Bola sepakannya membawa Midtjylland menjauh 3-0. Lazio memperkecil ketertinggalan 5 menit kemudian. Bola tembakan Sergei Milinkovic-Savic dari luar kotak penalti tak bisa dibendung kiper Midtjylland, Jonas Loss. Penalti kedua diberikan ke Midtjylland pada menit ke-66. Pemain pengganti Lazio, Adam Marusic, menjatuhkan Gustav Isaksen di area 12 pas. Evander kembali mengambil eksekusi penalti Midtjylland. Bola tendangannya ke arah kanan bawah bisa ditepis kiper Ival Provodel. Midtjylland mencetak gol keempat tak lama berselang. Kali ini giliran Isaksen yang membobol gawang Lazio lewat sepakan kaki kiri. Midtjylland kembali merayakan gol 6 menit kemudian. Erik Sviatchenko menyambut crossing Evander dengan kaki kiri, bola meluncur mulus ke gawang Lazio. Skor 5-1 untuk Midtjylland menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini mengantarkan Midtjylland ke posisi 2 klasemen grup F Liga Eropa 2022-2023 dengan 3 poin. Lazio tepat di bawahnya dengan poin serupa. Hasil Persis versus Bali United, penalti gagal dan kartu merah, Serdadu Tridatu Kiok, Football 5 Star. Indonesia. Hasil Persis versus Bali United di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 15 September 2022, diwarnai sejumlah drama, seperti penalti gagal dan kartu merah. Namun, Persis kali ini lebih unggul karena menang 2-0 atas juara bertahan. Sejak awal laga, Persis Solo memang langsung tancap gas. Bahkan, laga baru berusia 8 menit, mereka sudah mendapatkan hadiah penalti. Hal itu setelah Samsul Arif dianggap dijatuhkan di kota terlarang. Advertisement, Alexis Mesidoro kemudian maju sebagai Algojo. Tetapi sayang, pemain asal Argentina itu gagal. Persis versus Bali United pun masih dengan skor kacamata. Baliut Tat Bali United kemudian coba membalas. Menit ke-17, Haudi Abdillah mendapatkan peluang matang lewat sundulannya. Namun, Muhammad Riyandi masih tangguh. Advertisement, Persis akhirnya bisa mencetak gol pembuka melalui Rio Matsumura. Dengan manis, pemain asal Jepang itu bisa menaklukkan Nadeo Argawinata. Persis versus Bali United 1-0 untuk Laskar Sambernya. Perjuangan Bali United kian terasa berat usai menit ke-38 harus bermain 10 orang. Hal itu setelah Andika Wijaya diusir wasit karena mendapat kartu kuning kedua. Turun minum,
Skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan. Hasil Persis versus Bali United babak kedua, advertisement, usai jeda, Bali United meningkatkan serangannya. Meski main 10 orang, mereka tetap melancarkan serangan-serangan berbahaya. Menit ke-50 contohnya ketika sundulan Leonard Tupamahu masih belum mengubah angka. 6 menit berselang, gantian Eber Besa yang membuang peluang. Tendangan spekulatif dia jauh dari sasaran. Persis versus Bali United masih 1-0 buat Samber Nyawa. Alih-alih mencetak gol, Bali United justru kembali kejebolan. Menit ke-60, Persis Solo sukses menggandakan kedudukan melalui Rio Matsumura. Dia sendirian melakukan penetrasi sebelum melepaskan tembakan kaki kanan keras ke pojok kanan atas gawang Nadeo. Persis versus Bali United 2-0 untuk tuan rumah. Persis Solo menit ke-64, Ilija Spasojevic pun coba mencari peruntungan. Namun nyatanya dia tak bisa memecah kebuntuan. Sundulannya masih jauh dari sasaran. 10 menit jelang waktu normal berakhir, Persis kembali dapat peluang manis. Samsul Arif mendapat umpan dari rekannya. Tapi tembakannya masih melambung. Baliut tat hingga peluit panjang, hasil Persis versus Bali United tak berubah. Tambahan 3 poin bikin Persis kembali keluar zona merah, naik ke urutan ke-13 dengan 10 angka. Sedang, ini kekalahan perdana Bali United setelah 5 laga sebelumnya selalu menang. Susunan pemain, Persis, 4-3-3-1 Muhammad Riyandi, 28 Andri Beo, 15 Fabiano Beltram, 66 Alfat Fatir, 96 Abdul Lestaluhu, 11 Gavin Kuan, 87 Shulton Fajar, 22 Sutanto Tan, 63 10 Alexis Mesidoro, 20 Ryu Matsumura, 7 Irfan Jauhari, 71 Irfan Bahdim, 63 9 Samsul Arif, 6 Ferdinand Sinaga, 85. Bali United 4-3-3-1 Nadeo Argawinata, 5 Haudi Abdillah, 32 Leonard Tupamahu, 27 Ricky Fajrin, Gede Agus 43, 33 Andika Wijaya, 6 Bruanuri, 11 Yabes Roni 43, 15 Hendra Bayo 46, 14 Fadil Sausu, 19 Rizky Pelu 33, 10 Eber Besa, 37 Privat Barga, 22 Nofri Setiawan, 9 Ilija Spasojevic, 77 Ramdhani Lestaluhu, 68 Football 5 Star, 5 jam yang lalu. Detik Sport.com. Hasil lengkap Liga Konferensi Eropa dini hari tadi, Fiorentina hancur lebur di Istanbul. Hasil lengkap Liga Konferensi Eropa, Kamis, 15 September 2022, malam WIB sampai Jumat, 16 September 2022, dini hari WIB sudah diketahui. Wakil Italia Fiorentina hancur lebur di Istanbul. Klub berjuluk La Viola itu kalah telak 0-3 dari Istanbul Basaksehir di Stadion Fatih Terim pada matchday kedua Grup A. 3 gol kemenangan tuan rumah dipersembahkan Serdar Gurler, 57 dan 71, serta Bertrand Traore, 90. Beralih ke Grup B, West Ham United menang tipis 3-2 atas wakil Denmark Silkeborg di Stadion JSK Park. Gol-gol The Hammers ditorehkan Manuel Lanzini, 13, Gianluca Scamacca, 25, dan Craig Dawson, 38. Sementara tuan rumah mencetak gol via Kasper Kusk, 5, dan Soren Tengstedt, 75. Wakil Spanyol Villarreal juga mendapat hasil positif di Grup C, The Yellow Submarine menang tipis 2-1 atas utusan Israel Hapoel Beersheva di Stadion Yaakov Turner Toto. 2 gol pasukan Unai Emery itu dicetak Jose Luis Morales, penalti 28, dan Alex Baena, 67. Hapoel sempat menyamakan kedudukan melalui gol Rotem Hatuel, 63. Berikut hasil lengkap Liga Konferensi Eropa dini hari tadi. Apollon 1-3 Dnipro. AS 4-1 Vaduz.
Djurgårdens 3-2 Molde. Gantese 3-0 Shamrock Rovers. Slavia Praha 3-2 Balkani. CFR Cluj 0-2 Sivasspor. Zalgiris 0-1 Basel. Piunik 2-0 Slovan Bratislava. Riga CFS 0-2 Hertz. Istanbul Basaksehir 3-0 Fiorentina. Steaua Bucharest 0-0 Anderlecht. Silkeborg 2-3 West Ham United. Lech Poznan 4-1 Austria Vienna. Hapoel Beersheva 1-2 Villarreal. Partizan 1-1 Nice. Kon 4-2 FC Slovako. Detiksport.com. Hasil Liga Eropa, Ronaldo sumbang gol, MU tumbangkan Sheriff 2-0. Manchester United meraih kemenangan perdana di Liga Eropa musim ini usai mengalahkan Sheriff Tiraspol 2-0 pada matchday kedua. 2 gol setan merah masing-masing dicetak Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Bermain di Stadionul Zimbru, Kamis, 19 September 2022, tuan rumah memberi ancaman lebih dulu di menit ke-12. Mohamed Diop melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun melambung di atas gawang MU yang dijaga David De Gea. Menit ke-15, Cristiano Ronaldo terjatuh usai terlibat kontak fisik dengan Gabi Kiki di kotak penalti Sheriff. Namun wasit Paweł Raczkowski menyatakan hal itu bukanlah pelanggaran. MU akhirnya membuka keunggulan di menit ke-17. Umpan terobosan dari Christian Eriksen berhasil diterima Sancho di depan kotak penalti. Meski dihalau 3 pemain Sheriff, tembakan pemain 22 tahun itu sukses menaklukkan kiper Maxim Koval. Momen ketika Sancho melepaskan tembakan yang berujung gol untuk MU. Foto, Manchester United via Getty Images, Ash Donnellon. Tertinggal 1 gol, Sheriff berupaya membalas. Pada menit ke-22, aksi Iai Atiemwen menggiring bola diakhiri dengan 1 tembakan jarak jauh yang melebar tipis di sisi kiri gawang MU. MU bisa saja mencetak gol kedua di menit ke-26, tetapi sundulan Rafael Varane melambung di atas gawang Sheriff. Atiemwen kembali mengancam gawang MU di menit ke-28 lewat tendangan bebas, namun eksekusinya juga gagal menemui sasaran. Ronaldo mendapat kans di menit ke-33 usai menerima umpan Anthony, namun tembakannya melambung di atas gawang. Menit ke-37, sepakan Sancho berhasil melewati Koval, namun Stjepan Radeljic berhasil melakukan sapuan di garis gawang. MU akhirnya menambah keunggulan di menit ke-39. Pelanggaran Patrick Capozzo terhadap Diogo Dalot di kotak penalti Sheriff membuat wasit menunjuk titik putih. Ronaldo maju sebagai eksekutor dan sukses mencetak gol pertamanya di musim ini. Di babak kedua, MU hampir menambah keunggulan di menit ke-48. Bruno Fernandes melepaskan sepakan mendatar di kotak penalti usai menerima crossing Dalot dari sisi kanan, namun sepakannya berhasil dihalau oleh Koval. Menit ke-60, Rashid Akanbi yang mendapat bola dari kesalahan Tyrell Malacia melakukan tembakan lob dari jarak jauh setelah melihat De Gea sedikit keluar dari sarangnya, namun arah bola masih melambung di atas gawang MU. Ronaldo mendapat ruang bebas di depan kotak penalti Sheriff usai menerima umpan tarik dari Malacia di menit ke-69, tetapi sepakan penyerang Portugal itu malah melambung di atas mistar. Di sisa waktu, tak ada lagi gol yang tercipta meski kedua tim terus berupaya. MU pulang ke Inggris dengan membawa kemenangan 2-0. Hasil ini membuat MU menempati posisi kedua klasemen sementara grup E dengan 3 poin, unggul selisih gol dengan Sheriff yang ada di urutan ketiga. Posisi puncak ditempati Real Sociedad dengan 6 poin. Hasil Dewa United versus PSM, masih unbeaten, Football 5 Star. Indonesia hasil Dewa United versus PSM Makassar di Stadion Indomil Arena, Tangerang, Kamis, 15 September 2022, bikin tim tamu masih unbeaten. Hal itu setelah mereka main imbang 1-1 melawan Dewa United. Memulai pertandingan, kedua kesebelasan tampak kesulitan mengembangkan permainan.
Bahkan, dalam 15 menit awal, nyaris tak ada peluang yang dibuat Dewa United maupun PSM Makassar di Stadion Indomilk. Advertisement baru, menit ke-20 PSM mendapatkan kesempatan melalui Yakob Sayuri. Dia berhasil menyambar umpan silang dari Yance Sayuri. Namun sayang, sepakannya itu masih melebar. Dewa United versus PSM belum ada gol. Dewa United membalas menit ke-31. Majid Osman mendapatkan ruang tembak lalu melepaskan sepakan kaki kanan. Tapi, Reza Arya Pratama masih tangguh di bawah mister gawang. Advertisement 5 menit berselang, Juku Eja mendapatkan kesempatan usai dihadiahi penalti. Hal itu setelah Yuran Fernandes dianggap dijatuhkan di kotak terlarang. PSM Makassar Yuran pun maju sebagai algojo. Bek asal Cape Verde itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan dengan mencetak gol pembuka untuk PSM. Dewa United versus PSM kini 1-0 untuk tim tamu. Advertisement Dewa United mencoba menaikkan tempo permainan. Namun, hingga turun minum tak ada gol tambahan dalam pertandingan Dewa United versus PSM. Hasil Dewa United versus PSM babak kedua Dewa United beberapa kali melancarkan serangan dalam awal-awal babak kedua ini. Rangga Muslim nyaris saja bikin Reza memungut bola dari gawangnya andai bola sepakannya tak melambung. Dewa United. Menit ke-61, usaha Dewa United akhirnya berbuah manis. Majid Osman sukses menyamakan kedudukan. Dia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang PSM dalam umpan ke belakang. Majid pun merebut bola dan menaklukkan Reza. Dewa United versus PSM kini sama kuat. PSM coba bangkit lagi. Menit ke-75, Ramadan Sananta melepaskan tembakan kaki kanan. Tapi jauh dari sasaran. Menit ke-78, Rangga Muslim membahayakan jantung pertahanan Juku Eja. Namun Reza Arya lebih cepat mengamankan bola. Para pemain Dewa United melancarkan protes untuk dapatkan penalti. Tapi wasit tak bergeming. Dewa United semenit jelang laga bubaran, Dewa United nyaris saja bikin gol melalui Lucas Ramos. Namun, tendangan spekulasi dia masih bisa diamankan oleh Reza. Hasil Dewa United versus PSM pun tak berubah hingga peluit panjang. Tambahan 1 poin bikin PSM samakan poin Bali United di urutan kedua dengan 21 angka. Sedang, Dewa United naik 1 tingkat ke urutan ke-12. Susunan pemain, Dewa United, 4-3-3-1 Muhammad Natsir, 2 Muhammad Zainuri, 5 Kristo Mitrevski, 12 Budiar Muhammad Riza, 25 Krisna Prahalabenta 65, 18 Jajang Sukmara, 6 Theo Numeri, 24 Ihsan Kurniawan 65, 77 Fahmi Alyubi, 99 Nakanael Siringoringo 46, 95 Lucas Ramos, 15 Rangga Muslim, 27 Sugeng Effendi, 11 Abiem Arendra 79, 20 Majid Osman. PSM Makassar, 3-5-2-30 Reza Arya Pratama, 11 Yance Sayuri, 5 Erwin Gutawa 84, 47 Agung Manan, 27 Safrudin Tahar 46, 4 Yuran Fernandes, 45 Akbar Tanjung, 48 M. Arfan, 37 Zaki Asraf, 88 Ananda Raihan Alif, 22 Yakob Sayuri, 9 Ramadan Sananta, 99 Donald Bisa 76, 39 Kenzo Nambu, 15 Riki Pratama 61. Breaking news. Presiden klub Azrul Ananda resmi tinggalkan Persebaya Surabaya. Bola Times 2022-09-16 pukul 15.23. Ikuti. Azrul Ananda resmi mundur dari Presiden Klub Surabaya, YouTube Persebaya Official, Bola Times. Presiden Klub Azrul Ananda resmi meninggalkan Persebaya Surabaya. Hal ini diungkapkan melalui acara bertajuk
evaluasi Presiden Persebaya, yang diunggah melalui akun YouTube official Persebaya pada Jumat, 16 September 2022. Persebaya Surabaya terbilang cukup sulit dalam mengarungi Liga 1 2022-2023. Tim berjuluk Bajul Ijo saat ini menduduki posisi ke-14 klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Terakhir, Persebaya Surabaya kalah dari Rans Nusantara FC pada pekan ke-10 Liga 1 2022-2023. Mereka kalah dengan skor 2-1 di kandang. Kekalahan ini membuat para supporter Persebaya Surabaya tak puas hingga melakukan invasi ke lapangan. Berita ini pun langsung viral di media sosial hingga sampai ke Presiden klub, Azrul Ananda. Azrul Ananda pun kemudian melakukan pertemuan dengan para supporter Persebaya Surabaya untuk memberikan informasi yang cukup mengejutkan. Dalam acara bertajuk Evaluasi Presiden Persebaya, ia menyatakan mundur dari jabatannya. Semua yang terjadi di Persebaya adalah tanggung jawab saya. Saya ini kan CEO Persebaya, saya presiden klub. Kalau ada yang bilang love Persebaya hate management, itu saya, kata Azrul Ananda. Saya akan mengundurkan diri CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua beban-beban akan kami selesaikan sebaik mungkin. Kita akan tuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin, kata Azrul Ananda. Namun Azrul tak langsung mundur dari klub begitu saja. Ia memilih untuk tetap di Persebaya Surabaya hingga akhir musim Liga 1 2022-2023. Senin saya akan lakukan pertemuan, saya akan ajukan surat pengunduran diri saya sebagai CEO. Kemudian setelah itu konsekuensi legal dan lain-lainnya akan kami tuntaskan. Saya tidak akan meninggalkan begitu saja. Saya akan memastikan transisi berjalan bagus. Kita akan pastikan spiritnya sama. Harus tetap di Surabaya, tidak boleh kemana-mana dan itu harus dikawal. Sebisa mungkin stakeholdernya harus orang Surabaya, kata Azrul Ananda. Lihat artikel asli. Detiksport.com. Roma versus HJK, Dybala CS pesta gol 3-0. Roma merebut kemenangan pertamanya di Liga Eropa 2022-2023. Giallorossi mencukur HJK 3-0 lewat Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, dan Andrea Belotti. AS Roma menjamu wakil Finlandia, HJK, di Olimpico, Jumat, 16 September 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Giallorossi langsung diuntungkan kartu merah lawannya pada menit ke-15, setelah Miro Tenho sebagai pemain terakhir melanggar Andrea Belotti. Namun keunggulan pemain belum bisa dimaksimalkan Roma pada babak pertama yang berakhir tanpa gol. Baru di babak kedua, Lupi mulai membuka keran golnya. Paulo Dybala langsung membawa Roma memimpin pada menit ke-47, hanya semenit setelah masuk lapangan. Lorenzo Pellegrini mencetak gol kedua 2 menit berselang, disusul gol Belotti pada menit ke-68. Ini jadi kemenangan pertama Roma di Liga Eropa musim ini, dengan sebelumnya kalah dari Ludogorets Razgrad pada matchday 1. Pasukan Jose Mourinho sementara ada di posisi 3 grup C dengan 3 poin, di belakang Ludogorets dengan poin yang sama. Real Betis memimpin klasemen dengan 6 poin. Sementara HJK di posisi terbawah tanpa poin. Tembakan Nicolo Zaniolo di awal laga masih meleset. HJK balas mengancam melalui tembakan Santri Hostika, dengan upaya pertama membentur pemain dan yang kedua melambung. Lukas Lingman melakukan kesalahan dan bola direbut Andrea Belotti, sampai kemudian ia dijatuhkan oleh Miro Tenho. Wasit mulanya mengacungkan kartu kuning, namun video assistant referee, VAR, memintanya mengecek kejadian di monitor. Wasit lantas menarik kartu kuning dan ganti mengacungkan kartu merah. Sebab Tenho menjadi orang terakhir saat melanggar Belotti. Tusukan Belotti pada menit ke-24 dilanjutkan umpan ke Nicolo Zaniolo. Zaniolo menyambarnya dengan sepakan voli yang berakhir melebar. HJK sempat mengancam.
Roma gagal mengamankan situasi tendangan bebas dan umpan silang David Browne ditanduk Arttu Hoskonen, bola cuma menyerempet gawang. Sepakan Zaniolo dihalau kiper pada menit ke-27. Matias Vina menjemput bola dan mengoper ke Pellegrini, namun sundulannya berakhir melebar. Sepakan Belotti 4 menit berselang masih bisa diamankan kiper. Tembakan jarak jauh Bryan Cristante pada menit ke-41 masih bisa diamankan kiper. Babak pertama berakhir tanpa gol. Jose Mourinho memasukkan Paulo Dybala dan Chris Smalling selepas turun minum. Masuknya Dybala langsung berdampak buat Roma. Babak kedua baru berjalan semenit saat Dybala mencetak gol. Umpan tarik Pellegrini disambar Dybala pada kesempatan pertama dan berakhir di pojok kanan bawah gawang. Roma memimpin 2-0 pada menit ke-49. Umpan silang Zaniolo dari kiri sempat mengenai pemain HJK lalu membentur dada Pellegrini dan masuk ke gawang. Peluang bagus lain dari Roma pada menit ke-61. Sodoran dari Dybala dicocor oleh Zaniolo, namun bola cuma bergulir tipis di kanan gawang. Roma unggul 3-0 setelah umpan tarik Zaniolo dari kiri disambar Belotti di depan gawang. Roma terus mendesak tamunya. Sepakan Eduardo Bove terhalang, sementara peluang dari Tammy Abraham cuma mengarah tepat ke kiper. Roma mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-87 setelah Belotti dilanggar Aapo Halme. Eksekusi Abraham cuma melesat tipis ke atas gawang. Tembakan jarak jauh Mady Camara tak lama berselang meluncur ke samping kanan gawang. Tembakan kaki kanan Dybala dari depan kotak penalti pada menit ke-91 terlalu lemah, sehingga mudah saja buat kiper Conor Hazard. HJK sempat mengancam di menit-menit akhir, saat tendangan bebas Nassim Bojelab dari kiri mengarah langsung ke gawang dan memicu kemelut. Tapi pertahanan Roma mengamankan situasi dengan baik. Kemenangan 3-0 pun dikunci. Hasil Persikabo versus PSS diwarnai gol bunuh diri, Laskar Pajajaran menang 2-0, Kevin Topan Kristianto, Kamis, 15 September 2022 pukul 17.55 WIB, Persikabo berhasil meraih kemenangan 2-0 atas PSS Sleman dalam pekan ke-10 Liga 1 2022 hingga 2023. Kompas. Persikabo berhasil meraih kemenangan 2-0 atas PSS Sleman dalam pekan ke-10 Liga 1 2022 hingga 2023. Pertandingan Persikabo versus PSS Sleman dalam jadwal Liga 1 diselenggarakan di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 15 September 2022, sore waktu Indonesia Barat. Gol pertama Laskar Pajajaran disebabkan karena aksi bunuh diri bek PSS, Talisson Duarte pada menit ke-30. Persikabo menambah keunggulan pada menit ke-38 via direct free kick Bruno Dybala. Ulasan pertandingan Persikabo versus PSS. Baca juga, Liga 1 2022, nyala perdamaian dan persaudaraan selalu ada. Tercipta 3 peluang bagi tuan rumah Persikabo pada 23 menit awal babak pertama. Peluang pertama Persikabo tercipta pada menit ke-9 lewat sundulan Aji Kurniawan setelah memanfaatkan crossing dari Kurnia. Namun, sundulan Aji Kurniawan masih melambung tinggi. Berselang 6 menit kemudian, giliran crossing pemain Persikabo dari sisi kanan yang berhasil dipotong kiper PSS, Tri Hamdani. Tak lama berselang giliran sepakan kaki kanan Dimas Drajat, menit ke-16, yang membentur tiang kanan gawang PSS. PSS baru mendapat peluang pertama mereka pada menit ke-26, via sepakan first time Boas Solosa. Sayang, masih melebar dari tiang kiri gawang Persikabo. 2 menit kemudian, giliran tendangan jarak jauh gelandang PSS Mandacingi yang masih terlalu melambung tinggi dari mistar gawang. Gol yang dinantikan oleh tuan rumah akhirnya tercipta pada menit ke-30. Bukan dicetak pemain Persikabo melainkan pemain lawan yaitu Talisson Duarte. Bermaksud memotong bola dari crossing pemain Persikabo, Rian Kurnia, malah tackle kaki kanan Duarte justru membuat bola masuk ke gawang sendiri.
Persikabo hanya butuh 8 menit untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini direct free kick Bruno Dibal yang sukses menjebol gawang PSS. Kiper lawan Tri Hamdani mati langkah. Berlanjut ke babak kedua, meski sudah unggul 2-0, Persikabo terus berupaya untuk menambah gol. Dalam 12 menit awal babak kedua, Persikabo mendapat 3 peluang lewat sepakan Gustavo Tocantins, Bruno Dibal dan Dimas Drajat. Sayang, tembakan-tembakan dari 3 pemain itu masih belum bisa mempertajam skor. Baca juga, PSS Sleman bawa 21 pemain hadapi Persikabo, tanpa 3 legion asing. Tendangan Tocantins pada menit ke-46 masih melebar dari tiang gawang, sedangkan sepakan Bruno, menit ke-51, masih terlalu lemah sehingga bisa ditangkap mudah oleh kiper PSS, Hamdani. Adapun tendangan kaki kanan Dimas Drajat menit ke-58, masih membentur tiang gawang PSS. Di kubu tim tamu, satu-satunya peluang emas PSS Sleman didapat dari direct free kick Talison Duarte pada menit ke-68. Sayang masih membentur mistar gawang. PSS juga memiliki peluang lain lewat sepakan pemain pengganti Saddam Ghaffar pada menit ke-63, tetapi masih terlalu melambung tinggi. Hingga peluit panjang ditiupkan, laga berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persikabo. Persikabo versus PSS 2-0, Duarte 30, bunuh diri, Bruno 38. Susunan pemain Persikabo versus PSS Sleman. Persikabo, 20 Diki, PG, 13 Didik, 2 Andi, 5 Lucao, 71 Aji, 28 Octavianto 46, 10 Bruno, 86 Tegar, 22 Munadi 72, 12 Kroni, 14 Tomoki 72, 11 Tocantins, 9 Yandi Sofyan 86, 97 Derajat, 96 Kurnia. Cadangan, 91 Teddy, PG, 18 Kemaludin, 4 Flasinari, 7 Mulyadi, 16 Maulana, 23 Ginarsa. Pelatih, Jajang Nurjaman. PSS Sleman, 34 Hamdani, PG, 22 Meraujik, 3 Nirwanto, 44 Diansyah, 14 Hamdi 45, 33 Duarte, 2 Sanjaya, 69 Dery 45, 92 Mustaine, 35 Arlan 60, 23 Kurniawan, 29 Manda, 27 Irham, 86 Boas, 9 Saddam 55. Cadangan, 12 Ridwan, PG, 16 Purwaka, 38 Faris, 78 Ivan, 19 Wahyu, 46 Todd. Pelatih, Seto Nurdiantoro. Demikian seluruh rangkaian informasi berita-berita terkini dari mulai berita olahraga dan berita kejadian-kejadian seputar peristiwa di wilayah bumi Nusantara yang selalu disiarkan oleh Ananda News Flash setiap pukul 8 pagi dan Ananda News Flash malam setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus simak berita-berita update terkini lainnya bagi mitra yang ketinggalan dengan berita-berita di Ananda News Flash. Mitra bisa mendengarkan melalui channel YouTube-nya berita dan lagu terkini Ananda Radio Bandung. Bagi mitra yang memiliki informasi-informasi terkini dan teraktual bisa langsung saja mengirimkan melalui via email anandaradio01@gmail.com atau call center kita di 0851 033 88703. Demikian usai sudah Ananda News Flash pada pagi hari ini. Saya Adam Herdiansa pamit dari ruang redaksi Mitra Ananda semuanya. Terus simak-simak program-program di Radio Ananda yang semakin menarik untuk keluarga kita. Dan salam keluarga Indonesia, sampai jumpa.